Selamat berjumpa kembali di channel saya, Min Service. Alhamdulillah ya, channel Min Service bisa kembali pulih setelah beberapa saat yang lalu. Ada sekitar hampir 1 bulan, itu channel ini tidak bisa saya akses karena ulah hacker ya. Jadi channel Min Service kemarin dihack. Bagaimana kronologisnya dan bagaimana pula penyelesaiannya untuk memulihkan akun saya tersebut. Mari kita simak dari awal hingga akhir ya. Jadi kejadian itu bermula dari kiriman email ya. Saya dikirimi email oleh sebuah perusahaan yang mengatasnamakan TBA ya. TBA itu singkatan Traffic Brand Agency, yaitu sejenis agen yang menghubungkan antara brand dengan kreator ya. Jadi dia menawarkan ke saya kerjasama dalam jangka panjang ya. Jadi untuk kerjasama awal saya diberi kesempatan untuk mengiklankan sebuah software ya, software namanya Universe Photo ya. Jadi saya disuruh mengiklankan software tersebut, kemudian saya membuatkan video ya, durasi sekitar 20 sampai 30 detik, hanya sesingkat itu ya, dan dengan bayaran yang sangat menjanjikan, yaitu $350 dalam sekali tayang atau sekali pembuatan video tersebut. Jadi caranya saya disuruh mendownload ya, download software tersebut di sebuah link ya. Saya diberikan link, kemudian saya disuruh mendownload. Kemudian saya download software tersebut, dan setelah saya download ternyata software tersebut tidak bisa dibuka. Saya berpikir bahwa software tersebut tidak berjalan atau tidak bisa dibuka itu karena sistem operasi pada komputer saya yang tidak kompatibel ya. Karena saya masih menggunakan Windows lama ya, Windows 7, sedangkan kita tahu sendiri bahwa program-program pengolah foto itu rata-rata yang terbaru itu membutuhkan komputer spek tinggi dan juga sistem operasi yang terbaru, biasanya seperti itu. Jadi saya beranggapan bahwa memang komputer saya yang tidak kompatibel ataupun sistem operasinya. Jadi saya memutuskan untuk melepas saja kerjasama tersebut karena saya menyadari bahwa komputer saya yang emang sudah tergolong jadul ya, dan perlu upgrade atau beli komputer baru. Jadi ya sudah, saya lepas saja itu kerjasama tersebut, tidak saya ambil. Dan saya berpikir itu masih belum rezeki saya. Oke. Dan sejak saat itu saya merasakan ada keanehan-keanehan di akun YouTube saya ya. Misalnya ada 2 akun kembar ya. Jadi akun Min Service itu ada 2. Yang satu itu akun tidak ada isinya, tidak ada konten apapun, dan yang satu akun Min Service yang selama ini saya kelola. Jadi saya bermaksud untuk menghapus akun yang kosong tersebut ya. Karena namanya sama, saya khawatir nanti saya salah hapus, maka akun yang kosong tersebut saya ganti dulu dengan namanya ya. Saya ganti namanya dengan nama yang lain,
Setelah berhasil saya ganti namanya, nama akun tersebut, kemudian saya hapus akun tersebut. Sudah hilang ya, akun yang tidak ada konten tersebut hilang, sehingga hanya ada satu akun min service seperti semula. Dan saya beranggapan sudah aman ya, itu sudah tidak ada masalah lagi. Dan sejauh itu saya tidak curiga bahwa saya sudah kena hack ya, atau kena retas. Dan kegiatan seperti semula, saya masih bisa mengakses satu hari itu ya, bisa mengakses, bisa upload ataupun komentar bisa. Dan kemudian kejadian selanjutnya itu yang membuat saya kaget dan bingung ya, yaitu keesokan harinya, pagi-pagi bangun tidur seperti biasa. Saya rasa semua YouTuber itu sama dengan saya ya. Setiap bangun tidur itu yang dicari itu tetap handphone untuk melihat akun YouTube-nya. Begitu juga saya, begitu bangun tidur, saya ambil handphone, kemudian saya buka akun YouTube saya melalui Creator Studio ya. Dan alangkah terkejutnya saya waktu itu ya, ketika saya buka ternyata akun min service tidak ada di daftar email saya. Jadi di email itu memang ada beberapa akun YouTube ya. Jadi di situ min service hilang, tidak ada di daftarnya. Bingung saya. Kemudian saya tutup Creator Studio, saya coba buka YouTube biasa ya, tanpa login. Saya tidak masuk ke YouTube, saya hanya membuka YouTube biasa, kemudian saya cari alamat atau link dari akun min service. Saya ketikkan min service ya. Kemudian tampil di situ ada akun YouTube masih utuh di situ. Tapi yang jelas saya sudah tidak bisa mengakses akun tersebut. Bingung saya kan. Apa selanjutnya yang saya ambil, langkah yang saya ambil? Ya, kita ikuti lagi. Setelah menyadari bahwa salah satu akun YouTube saya hilang dari daftar Gmail, kemudian saya berusaha untuk menghubungi pihak YouTube. Dalam hal ini saya tidak menggunakan email, tapi saya langsung chat ya, chat langsung. Jadi supaya bisa langsung tertangani dan kita langsung bisa curhat ya dengan customer service-nya lah atau pihak YouTube-nya. Jadi ada dua kemungkinan di pikiran saya ya, ada dua kemungkinan hilangnya akun YouTube itu. Pertama adalah karena saya salah menghapus akun yang tadinya kembar itu, padahal saya yakin itu tidak salah, tapi tetap saja itu jadi kemungkinan. Dan yang kedua, terkena hack atau retas ya, diretas. Jadi saya chatting ke pihak YouTube. Ya, saya langsung menghubungi bantuan pihak YouTube ya, dengan cara saya ketikkan di sini langsung bantuan kreator YouTube ya, ini bantuan kreator YouTube saya ketikkan, kemudian ini ada pilihan ya, kemudian saya klik saja ini ya, mendapatkan bantuan sebagai kreator YouTube ya. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Kemudian saya klik saja ini ya, menghubungi tim dukungan kreator. Ya, kemudian kita masuk ke halaman ini ya.
tim dukungan kreator YouTube. Di sini ada pilihan chat, email. Ini ada aturannya ya, cara-caranya jika menggunakan email. Tapi karena saya pengen cepat, maka saya pilih chat ya. Chat. Langsung saya klik. Kemudian ini ada pilihannya dalam bahasa apa kita mau berkomunikasi dengan tim YouTube ya. Karena saya orang Indonesia ya pakai bahasa ini, bahasa Indonesia. Dan ini jam kerjanya ya. Jam 8 hingga jam 5. Kebetulan ini masih jam 9, jadi masih masuk di jam kerja. Langsung saya klik saja chat dalam bantuan Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita harus mengisikan nama depan, nama belakang, alamat email ya. Kemudian URL channel kita. Kemudian kita tulis jenis bantuan seperti apa. Kita tulis intinya kalau di sini ya, kita tulis saja masalah akun YouTube seperti itu aja. Kemudian langsung kita klik mulai chat. Setelah klik mulai chat maka ada tampilan percakapan di sini ya, percakapan. Dan jika kita beruntung, kita tidak perlu mengantri. Kita dapat antrian, di situ ada daftar antrian ya, kita mendapatkan antrian nomor berapa, dan jika kita beruntung kita langsung bisa chat saat itu juga. Ya, inilah percakapan saya dengan pihak YouTube ya, dengan mengatasnamakan Lucy di sana ya. Terima kasih telah menghubungi dukungan kreator YouTube. Anda sedang chat dengan Lucy, ada yang bisa saya bantu? Kemudian karena saya tidak cepat menjawab, maka Lucy pun bertanya lagi, "Hello, saya Lucy, akan membantu." Kemudian saya tulis permasalahan saya. Saya telah mengalami masalah dengan saluran YouTube saya beberapa hari yang lalu. Saya melihat ada 2 akun dengan nama yang sama di channel YouTube saya. Kemudian saya hapus salah satunya, tetapi ternyata yang terhapus justru akun utama saya. Bisakah pihak YouTube menolong saya mengembalikan akun YouTube tersebut seperti semula? Nama akun main service, linknya ini ya, linknya main service ya. Akun saya sudah termonetisasi dan memiliki 94,5 ribu subscribe. Tolong ya YouTube. Kemudian Lucy-nya menjawab lagi, "Baik, saya akan membantu mengeceknya ya. Mohon tunggu 2 menit." Saya jawab, "Oke, terima kasih." Ya. Lucy berkata lagi, menulis lagi, "Terima kasih telah sabar menunggu. Nampaknya kamu ada permasalahan saat mengubah channel ke akun bisnis ya. Ada URL channel atau video yang masih kamu simpan?" Kemudian saya kirimlah URL channel saya langsung ya. Karena channel saya sudah termonetisasi, maka saya ada fasilitas untuk membuat URL custom ya, sesuai nama saya, yaitu main service. Jadi saya kirim URL tersebut. Kemudian Lucy menjawab lagi, "Baik, akan saya bantu cek dulu ya." Kemudian saya jawab, "URL masih bisa ditonton di YouTube, tapi saya sebagai pemilik tidak dapat mengaksesnya melalui Creator Studio." Lucy menjawab lagi, "Kamu pernah terima email spam atau menawarkan endorse?" Saya jawab, "Iya pernah, dan sejak saat itu ada masalah." Kemudian Lucy menjawab lagi, "Baik." Seperti itu. "Lain kali jangan pernah percaya akan hal tersebut ya." Kemudian saya jawab, "Iya, baru sekali ini."
Kemudian Lucy bertanya lagi, channel tersebut pernah terhubung dengan email yang kamu gunakan saat ini menghubungi kami? Ya, saya jawab, iya pernah, karena memang email inilah yang saya pakai. Ya. Kemudian Lucy menjawab, baik, diskusi ini akan saya pindah ke email untuk mempermudah pengecekan lebih lanjut. Apakah kamu bersedia? Ya, saya jawab, oke. Lucy bertanya lagi, ini alamat email saya ya, minservice@gmail.com, apakah alamat email yang bisa saya hubungi? Gitu. Iya, benar. Kemudian Lucy menulis lagi, baik, setelah diskusi ini berakhir akan saya email. Mohon ditunggu dalam waktu 1x24 jam. Ada yang mau kamu tanya lagi? Kemudian saya jawab lagi, ya terima kasih, sepertinya sudah cukup. Apakah channel saya bisa pulih lagi? Saya pastikan seperti itu ya. Kemudian Lucy menjawab, untuk hal tersebut saya tidak bisa konfirmasi sebelum saya cek lebih lanjut. Ya, cek maksudnya, karena Lucy salah menulis tadi ya. Jadi mohon tunggu saja email selanjutnya dari saya. Saya permisi untuk akhiri diskusi ini. Oke, saya tunggu, terima kasih. Terima kasih telah menghubungi kami. Kemudian Lucy mengetik lagi, terima kasih telah menghubungi YouTube, semoga hari Anda menyenangkan. Setelah menunggu selama 1x24 jam ya, yang jelas sampai semalam saya tunggu-tunggu, email tidak kunjung datang. Saya lihat di kotak masuk email ya, tidak kunjung datang. Akhirnya saya hubungi lagi ya dengan cara yang sama seperti kemarin. Ya, saya hubungi lagi paginya ya, ini sekitar jam 6. Ya, karena di kotak masuk email saya tetap tidak ada pemberitahuan. Namun ini berbahasa Inggris ya, karena layanan dalam bahasa Indonesia itu hanya jam 8 sampai jam 17. Jadi saya pilih layanan bahasa Inggris, karena jika layanan bahasa Inggris itu 24 jam ya, non-stop. Jadi sebisa mungkin saya menggunakan bahasa ini, sebisa-bisanya saya gunakan translate. Dan seperti ini dialog saya ya. Thanks for contact your top creator support. Ya, yang jelas terima kasih Anda sudah menghubungi YouTube ya. Kemudian karena saya tidak menjawab, dia menghubungi lagi, hai, ini nama saya ya. Kemudian saya menjawab, yes. Kemudian dia bertanya lagi, saya lihat Anda tidak bisa masuk ke akun, apa benar seperti itu? Yang jelas dia bertanya ya. Kemudian saya jawab, ya benar. Kemudian ada pertanyaan lagi, kapan Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa mengakses akun Anda? Yang jelas seperti itu. Kemudian saya jawab, yesterday ya, kemarin. Kemudian thanks you for konfirmasi. Kemudian saya jawab lagi, please help me ya, tolong saya. Kemudian ya, dia mengatakan bahwa saya lihat Anda sudah menghubungi kami ya, sudah pernah menghubungi kami via chat ya, apakah benar? Dan kemudian my colleague is actually ready to have is ya, yang jelas
dari pihak sana sudah menjawab kemarin, kemudian sudah mengirimkan email ya, sudah mengirimkan email dengan ini reference numbernya, ada tulisan seperti ini ya. Kemudian saya jawab ya. Ya, tapi saya belum konfirmasi ya. Oh, ini maksud saya ya, tapi belum ada konfirmasi seperti itu karena ini kiriman ini agak terlambat ya. Ini seharusnya di atas ya. Terus dia suruh melihat email ya. Kemudian ini nomornya. Yang jelas suruh melihat seperti ini dan saya jawab oke. Akan saya cek ya. Terus dia meminta saya untuk menjawab email tersebut supaya pihak YouTube bisa melakukan tindakan lebih jauh ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Kemudian goodbye, thanks ya. Kemudian dia pun memutuskan hubungan chatting ini ya. Seperti itu ya. Yang jelas saya menghubungi lagi dan ternyata menurut pihak YouTube itu mereka sudah mengirimkan email ya. Cuman letaknya itu tidak pasti ya, tidak harus di kotak masuk. Jadi di semua folder di email itu harus kita lihat seperti itu. Jadi kemudian saya mencoba mencarinya. Ya. Akhirnya setelah mencari di kotak masuk tidak ada ya. Di kotak masuk tidak ada. Ternyata malah ada di sini, di penting ini. Di sini ada Google 4 juga. Google 4 kali ya mengirimkan pemberitahuan akun berhasil dipulihkan. Nah, ini karena saya kemarin berusaha untuk memulihkan akun juga. Saya rubah passwordnya ya. 4 kali malahan, memang saya saking paniknya saya 4 kali saya rubah-rubah terus password ya. Kemudian di bawah dari Google ada YouTube Partner. Inilah yang rupanya yang dikirimkan yang dimaksud dari chatting tadi ya, yaitu ini nomornya. Dan ini pertanyaan ya yang harus kita jawab. Ada 4 poin, yaitu sejak kapan kita tidak bisa mengakses channel dan alamat email, kemudian nomor pub AdSense ya. Yang jelas ada 4 poin ini harus kita jawab sebisa kita. Ya, kemudian pihak YouTube membalas email tadi yang mengatakan bahwa permasalahan saya sudah dieskalasi dan mohon menunggu ya. 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 Kemudian setelah berhari-hari saya menunggu, akhirnya datang juga jawaban yang melegakan, yaitu kita disuruh membuat akun Gmail baru, dan di akun Gmail baru itu kita disuruh membuat akun channel YouTube ya. Dan setelah itu akun channel YouTube tersebut harus kita rubah menjadi akun bisnis. Ya, ada petunjuknya di situ. Kemudian setelah saya berhasil membuat akun Gmail baru dan akun channel YouTube baru dan saya rubah menjadi akun bisnis, saya kembali membalas email tersebut seperti ini.
Dan kembali lagi ada balasan dari YouTube ya. Kemudian kita disuruh menunggu lagi. Kemudian setelah menunggu lagi beberapa hari, akhirnya akun YouTube saya itu benar-benar kembali, benar-benar dikembalikan di akun YouTube yang baru saya buat itu ya. Tidak tahu seperti apa sistemnya, yang jelas akun YouTube yang baru saya buat itu sudah terisi dengan akun min service ya, yang sebelumnya hilang, tapi dengan nama sesuai dengan nama yang saya buat di akun YouTube baru tersebut. Kemudian saya bisa mengakses, saya bisa upload ya, saya bisa komentar, tapi apa yang terjadi ternyata tidak selesai di situ ya. Masih ada lagi permasalahan yang membuat kita bingung dua kali. Apa itu? Setelah akun YouTube sudah bisa kita akses, ternyata di akun YouTube saya itu sudah diisi dengan berbagai macam video oleh pihak hacker ya, yang sebelumnya setelah menguasai akun tersebut telah diisi dengan ribuan video, bahkan ada 20.000 video, dan satu videonya durasinya ada yang 12 jam, 10, 12, 7, 2 jam, durasi yang sangat panjang. Rupanya itu adalah video-video live ya, seperti itu. Bingung saya karena proses uploadnya itu sepertinya terjadwal. Jadi begitu akun itu saya tangani ya, bisa saya akses, maka video-video yang sebelumnya sudah dijadwalkan untuk diupload itu langsung masuk ke akun YouTube saya tersebut yang baru pulih tersebut. Bayangkan saja ada 20 ribuan video, maka saya tidak mungkin bisa menghapusnya. Itu terus saja masuk, ada yang baru. Jadi selama 1 hari 1 malam itulah proses masuknya. Tidak mungkin saya bisa menghapusnya. Dan yang jadi masalah itu adalah video-video tersebut semuanya memiliki hak cipta. Jadi otomatis channel saya mendapat teguran hak cipta. Nggak cuma sekali, 2 kali atau 3 kali, ratusan kali. Beratus-ratus kali. Jadi tidak lama kemudian ada peringatan dari YouTube bahwa saya sudah melanggar pedoman komunitas atau melanggar hak cipta ya. Dan saya terancam akunnya itu terancam akan dinonaktifkan setelah 7 hari jika tidak ada penyelesaian. Ya sudah pasti tidak mungkin ada penyelesaian karena tidak mungkin saya menghubungi pemilik video yang asli, karena video-video tersebut video luar negeri semua, yang bahasanya saya nggak ngerti, tulisannya tulisan obat nyamuk ya, tulisan-tulisan Cina, tulisan Jepang, saya nggak ngerti abjad-abjadnya. Jadi saking bingungnya, saya kembali menghubungi pihak YouTube bahwa kronologisnya ya seperti itu. Akun sudah berhasil saya akses, namun pihak peretas telah mengupload ribuan video yang mengakibatkan saya melanggar pedoman hak cipta dan akan terancam dinonaktifkan. Yang jelas saya menghubungi YouTube melalui email yang pertama tadi ya. Dan ini catatan ya, email yang pertama yang kita berhubungan dengan
pihak YouTube melalui Lucy ya, atas nama Lucy, itu jangan sampai hilang. Itulah modal kita. Jadi kita hubungi di situ lagi. Kita tidak bisa menghubungi pihak YouTube dari tempat lain ya. Dari situlah yang pasti bisa dilayani. Jadi kemudian dijawab juga bahwa permasalahan saya sudah kembali dieskalasikan di tim ya. Eskalasi itu bahasa apa ya? Itu dari asal kata eskalator mungkin. Kita bisa membayangkan eskalator itu seperti itu. Jadi eskalasi mungkin dinaikkan dan menunggu antrian mungkin ya. Menunggu antrian untuk diselesaikan permasalahannya. Jadi seperti itu, hanya dijanjikan seperti itu. Bahwa permasalahan saya sudah dieskalasi ke pihak yang berwenang, ke tim, seperti itu. Jadi kembali saya menunggu berhari-hari. Dan sesuai dengan ancaman dari pihak YouTube, yaitu setelah 7 hari, jika tidak ada penyelesaian, maka akun tersebut akan ditutup oleh pihak YouTube. Dan terbukti ya, setelah 7 hari tersebut, akun saya benar-benar ditutup, hilang dari browser. Setelah akun YouTube saya hilang dari browser, kita tidak bisa sama sekali ya mencari di Google atau di YouTube dengan nama akun saya, WinService, sama sekali tidak ada. Dan bingung, sangat bingung ya. Jadi satu-satunya harapan adalah email pertama, karena saya masih terhubung dengan email atas nama Lucy tersebut. Kemudian saya kirimkan email lagi bahwa akun saya sudah ditutup dan minta tolong supaya akun saya dikembalikan seperti semula. Dan jawabannya sama, bahwa permasalahan sudah dieskalasikan ke tim dan belum ada balasan, kata Lucy ya. Jadi ya terpaksa saya menunggu seperti orang stres ya, karena hilang. Bayangkan akun YouTube sudah 99.000 subscribe ya. Terakhir saya lihat itu sudah 99.000 subscribe. Tiba-tiba hilang begitu saja. Dan untunglah hilangnya itu hanya 1 hari ternyata. Keesokan harinya pagi itu setelah saya buka-buka Gmail yang baru, itu ternyata sudah balik lagi. Alhamdulillah ya, balik lagi. Dan rupanya pelanggaran hak cipta itu sudah dihapuskan lagi ya. Jadi saya di reset lagi. Yang tadinya merah ada 3 itu, kita melanggar hak cipta, itu dinormalkan lagi. Cuma video yang bekas video yang diupload oleh peretas itu masih ada di situ, masih ada bekas-bekasnya, walaupun oleh YouTube sudah dihapus, tapi di situ masih ada daftar dari video-video yang tidak ada kontennya tapi masih ada judulnya, seperti itu. Jadi terpaksa saya hapus sendiri judul-judul video yang ada 20.000, itu saya hapus secara manual. Dan kita tahu bahwa penghapusan video itu di YouTube Creator itu hanya 50-50 ya, 50 buah video. Jadi ya seperti itu, saya hapus secara manual 50 sampai 20.000, sampai malam jam 10 baru rampung itu penghapusan video-video YouTube hasil dari upload si peretas. Dan
selain video-video yang diupload, ternyata ada juga kelainan di channel YouTube saya, yaitu seluruh komentar dari saya itu hilang. Jadi jangan heran misalnya ada subscribe yang berkomentar itu tidak ada yang saya jawab di situ, karena semua komentar saya hilang. Dianggap saya tidak berkomentar. Ya, tidak apa-apalah, yang penting akun YouTube tersebut sekarang sudah bisa saya akses dan normal dan tidak ada video-video bermasalah ya sampai sekarang. Jadi untuk para subscribe, mohon maaf jika banyak komentarnya yang tidak saya tanggapi. Mudah-mudahan kedepannya saya kembali lagi bisa menjawab komentar-komentar dari para subscribe. Oke, saya rasa hanya itu sharing pengalaman kali ini. Dan satu yang dibutuhkan jika kita mengalami hal seperti itu ya, dihack, yang kita butuhkan hanya kesabaran. Jadi selama kita tidak melakukan kesalahan, kita jangan terlalu takut ya. Akun YouTube tidak bakal bisa hilang. Tidak hilang begitu saja. Karena ada pihak YouTube yang sudah sangat profesional sekali. Itu ada ahli-ahli di bidangnya. Jadi kita jangan takut. Yang penting asalkan kita bisa menghubungi pihak YouTube ya. Dan satu lagi, dari kasus saya ini, saya bisa menghubungi pihak YouTube melalui chat ya, chatting. Tapi belakangan ini saya lihat di browser itu sepertinya untuk bantuan kreator itu tidak ada fasilitas chat. Saya juga heran itu. Jadi ya mungkin hanya terpilih untuk akun-akun yang seperti apa saya sendiri tidak tahu. Yang jelas dulu saya melihat ada fasilitas chat dan email, tapi sekarang chat itu hilang. Seperti dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti saya bisa mengakses sama seperti saya melalui chat ya, chatting. Dan juga bila tidak ada chatting bisa kita hubungi YouTube melalui email. Nanti linknya ada di bawah, saya tulis email untuk menghubungi pihak YouTube. Oke, saya rasa hanya sekian. Terima kasih ya. Salam.